Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita hari ini belajar terkait AutoCAD ya. Untuk AutoCAD sendiri nanti aplikasinya, yang simbol AutoCAD ini, yang simbol AutoCAD itu diklik, kemudian akan muncul tampilan awal seperti ini. Nah, ini teman-teman klik tambah aja pada plus ini untuk memulai gambar yang baru. Nah, ini adalah tampilan dari lembar kerja AutoCAD atau default dari AutoCAD. Di sini ada banyak pilihan, mulai dari drawing, modify, annotation, layer, block, property, dan lain-lainnya. Mungkin di tempat teman-teman bisa jadi tempatnya berbeda-beda. Nah, nanti hari ini kita akan mencoba membuat drawing dulu. Drawing ini adalah perintah draw, itu perintah gambar dasarnya. Kemudian modify itu untuk memodifikasi seperti menghapus, memendekkan, memanjangkan, memutar, menggabungkan, dan lain-lainnya. Kemudian ada juga nanti untuk yang lainnya, ada teks dan lain-lainnya. Hari ini kita fokus di dua toolbar ini, yakni toolbar draw dan toolbar modify. Di bawah ini juga ada yang dinamakan status bar. Status bar ini juga nanti untuk memudahkan kita dalam membuat gambarnya. Oke, pertama dari layar ini kan di sebelah kiri bawah ada yang namanya origin. Origin itu adalah titik awalnya istilahnya. Nah, teman-teman kalau menggambar usahakan di dekat dengan titik originnya. Jangan jauh-jauh dari titik originnya. Kenapa? Karena di AutoCAD ini bisa di zoom beratus-ratus ribuan miliaran kali lipat dan bisa di zoom out dan di zoom in dengan skala yang jauh kecil ataupun jauh besar. Jadi kalau gambarnya itu terlalu di zoom out nanti nggak akan kelihatan atau bahkan terlalu besar sehingga untuk mencarinya itu akan sulit. Nah, untuk memudahkannya biasanya letakkan gambarnya dekat dengan titik originnya. Jangan terlalu jauh dari titik originnya. Begitu. Nah, di sini ada untuk tampilan untuk tampilan top, bottom, left, right, front, back ini adalah tampilan untuk 2 dimensi, sedangkan yang isometric ini adalah untuk tampilan 3 dimensi. Kemudian ini juga untuk tampilan gambarnya nanti, bentuknya. Kalau yang tadi kan secara berapa dimensi, kalau ini secara bentuknya itu mau yang gaya seperti apa. Kalau defaultnya pakai 2D wireframe, kita pakai yang default dulu, yakni top dan 2D wireframe. Kemudian di sini adalah ada kursor untuk navigasi. SNEW ini adalah arahnya, N itu utara, east, west, south, selatan, barat, timur. Nah, ini teman-teman tolong jangan diubah-ubah. Jadi biarkan defaultnya aja. Jangan pernah mengubah ini karena takutnya nanti nggak bisa mengembalikan lagi. Begitu. Untuk mengembalikan ke posisi semulanya. Jadi mending gunakan tampilan ini aja, 2D sama 3D nya. Oke, kita akan coba mulai menggambar. Nanti untuk penjelasan masing-masing toolsnya yang di status bar, baik yang di toolbar draw maupun toolbar modify, nanti sambil jalan ya, karena kebutuhannya memang tergantung nanti saat kita menggambar. Pertama, nah di sini di modul. Nah, di modul ini nanti saya akan jelaskan sesuai dari sini, dari modulnya. Pertama kita akan mencoba membuat garis. Nah, garis itu ada line, di sini ada polyline. Bedanya apa? Line itu single, polyline banyak ya, teman-teman ya. Ada bedanya juga, kita bisa membuat banyak garis dari line, kita juga bisa membuat banyak garis dari polyline, tapi hasilnya akan berbeda. Misal saya mau bikin garis dari line dulu, saya tentukan titiknya. Nah, teman-teman di sini kan jika dilihat di gambarnya ya, saya escape dulu, saya hilangkan perintahnya dulu. Jadi klik ESC yang ada di keyboard,
untuk menghilangkan perintah. Kalau saya klik line, berarti ini sedang dalam posisi line. Kursornya sedang dalam posisi perintah line. Untuk menghilangkan perintahnya, kita klik aja ESC yang ada di keyboard atau escape. Nah, itu berarti tidak ada komen. Kalau bentuknya type a comment, tulisan di comment lainnya ini type a comment, berarti dia sedang tidak ada perintah untuk melakukan apa-apa, atau kursornya sedang free. Tapi kalau kita sedang mengklik suatu perintah, misal move, nah di sini akan terlihat kursornya sedang dalam perintah move, atau kursornya sedang dalam perintah copy, kursornya sedang dalam perintah fillet, atau kursornya sedang dalam perintah polyline. Untuk menghilangkannya, kita cukup klik ESC atau escape. Yang ada di keyboard ya, yang ESC paling kiri atas. Nah, itu ada di keyboard. Lanjut, kita akan coba membuat garis. Nah, tapi sebelum buat garis, di sini kan ada garis bantu di belakangnya. Garis bantu ini namanya margin, teman-teman, atau grid. Nah, grid ini, garis bantu atau grid ini bisa dimatikan, bisa dinyalakan. Tergantung kita mau memakainya apa enggak. Nah, kalau untuk mempermudah biasanya lebih mudah dinyalakan, biar tahu dia lurus apa enggak. Jadi ibarat buku gambar itu dikasih garis bantu, garis-garis lurus, vertikal sama horizontal untuk membantu. Tapi jika teman-teman kadang tidak dibutuhkan, maka tinggal dimatikan saja. Jadi kalau biru itu dia dalam posisi nyala, tapi kalau hitam dia nggak berfungsi. Misal di sini ya, mode gridnya kita nyalakan. Kemudian di sini ada mode snap. Snap mode itu di sini masih posisi off. Kalau kita nyalakan, bedanya snap itu adalah untuk langkahnya. Langkahnya itu sesuai dengan gridnya, per 1 cm atau per 1 mili atau per per berapa titik. Nah, dia kalau untuk snap ini dia akan memudahkan jika kita menggambar bentuk gambar yang pecahannya itu bulat, misal 10, 20 mili, 30 mili, 31, 32. Nah, itu bisa. Tapi kalau dia bentuknya koma atau desimal, misal 21,5, ini snapnya dimatikan aja. Bedanya nanti coba di sini ya, kita pakai garis line. Kita bikin garis line dulu. Saat saya nyalakan mode snapnya, nah, kemudian kursornya saya zoom in. Nah, ini kan saya perbesar ya, zoom in sama zoom out. Nah, bedanya kalau snap, dia langkahnya itu di setiap titik-titiknya. Setiap kursornya saya pindah, dia ke titik-titik-titiknya. Jadi langkahnya, snapnya dia atau langkah dari kursornya itu ke per titik-titik-titik-titiknya. Tapi kalau saya matikan, dia bebas, bisa kadang di tengah kotaknya, atau di pinggir, agak tengah di garisnya. Nah, bedanya itu. Tapi kalau saya nyalakan, kursornya itu, langkahnya itu per titik-titik. Jadi dia kalau saya arahkan ke tengah, nggak bakal bisa. Dia akan otomatis ke ujung kotaknya, gitu. Itu ya. Nah, untuk zoom in, zoom out. Zoom in itu artinya perbesar ke dalam sama perbesar keluar. Nah, artinya perbesar sama perkecil, maaf. Perbesar kayak ngelihat, misal teman-teman pengen ngelihat gedung Polindra. Gedung Polindra itu jika dilihat dari dekat akan semakin besar, tapi jika dilihat dari jauh akan semakin kecil. Nah, misal saya membuat garis di sini ya. Saya membuat garis ini saat saya zoom in, saya zoom in itu klik aja kursor yang ada di mouse, kursor yang tengah itu kan bisa digeser ke atas sama ke bawah. Lingkaran yang tengah dalam mouse itu bisa digeser ke atas sama ke bawah. Nah, itu kalau digeser ke atas berarti dia nge-zoom in. Kalau digeser ke bawah dia nge-zoom out. Zoom in, zoom out-nya, titik senternya tergantung teman-teman meletakkan kursor. Kalau saya mau zoom in sebelah kanan, berarti
kursornya diletakkan di kanan dulu baru di zoom. Kalau saya mau nyari garis tadi di zoom out dulu, letakkan di tengah, zoom out ke bawah kursornya. Nah, gitu. Jadi peletakan kursor juga mempengaruhi zoom in dan zoom out-nya, teman-teman. Silakan dicoba, silakan di zoom in mulai dari tengah, gimana? Zoom in, zoom out. Kalau sebelah kiri di zoom in, di zoom out, sebelah kanan di zoom in, di zoom out. Jadi biar teman-teman lebih bisa menjiwai nanti. Bisa mengkira-kira kalau mau nge-zoom in dan nge-zoom out. Nah, gitu ya teman-teman. Oke, kita paskan dulu. Nah, kita mulai ke gambar, kita bikin garis. Garis ini saya mau nyalakan mode snapnya. Nah, di sini juga saya mau nyalakan ortho mode. Ortho mode itu artinya saya tiap bikin garisnya nanti bisa pas sesuai ortogonalnya. Jadi sesuai dengan arahnya, arah per 90 derajat. Kalau misal ya, kalau saya matikan ortho modenya, saya mau bikin garis, maka saya bebas, garis yang saya tarik itu sudutnya sembarang, tidak per 90 derajat. Tapi kalau ini saya nyalakan, nah saat saya gerakkan ke atas, dia nggak akan bisa di kelipatan di bawah 90. Dia hanya bisa untuk garis vertikal ke kanan, garis horizontal ke kanan sama ke kiri, atau garis vertikal ke atas sama ke bawah aja. Jadi dia itu untuk mengamankan jika kita mau mendesain gambar dengan garis yang lurus ke atas atau lurus ke bawah atau lurus ke kanan dan lurus ke kiri. Tapi kalau kita mau membuat gambar yang dia itu agak miring, nggak lurus ke atas, nggak lurus ke bawah atau ke kanan ke kiri, maka ini lebih baik kita matikan, baru kita bikin garis miringnya gitu teman-teman. Oke, kita coba ya bikin garis lurus ke kanan. Supaya aman, saya nyalakan ortonya. Jadi kalau tadi, saya ulang lagi, saya escape dulu, saya hilangkan perintah dulu, klik line, kemudian klik garis awalnya. Misal saya di sini, kalau teman-teman kurang pas, biasanya kan defaultnya kan seperti ini. Nah, ini kan nggak begitu kelihatan ortho modenya, snap modenya. Maka untuk mempermudah, kita zoom in sampai dia di grid paling kecil. Grid paling kecil ini 1 mili, tiap satuan 1 mili. Ini kita klik, kemudian kita tarik ke kanan, kita bikin garis sepanjang 200 mili atau 20 cm. Kita dapatkan sebuah garis dengan ukuran 20 cm. Atau kita mau membuat garis di mana garisnya sama, pakai cara yang lain ya, pakai command line ini. Nanti kita pakai command line, kita bikin garis yang dia itu ukurannya sama 200 mili tapi membentuk sudut. Nah, membentuk sudut kemiringan tertentu. Kita coba, misal klik line, saya pakai ujungnya, di ujungnya sini, ujung sebelah kanannya, pakai garis, titik awalnya itu, kemudian 20, terus klik tanda kurung, buka kurung, sudut 10. Jadi ukurannya 200 ya, keliru tadi, 200. Kemudian kita ketik di keyboardnya tanda kurung buka atau shift sama yang ada komanya yang atasnya itu. Nah, itu kita akan bentuk sudut. Sudutnya adalah 10. Akan terbentuk garis di mana dia membentuk sudut 10. Kita coba lagi, line lagi, pilih titik awalnya,
klik 200, kemudian sudut 20. Nah, dia akan terbentuk lagi. Kita bikin lagi line sudut, titik awal, kemudian masukkan 200, sudut 30, dan seterusnya sampai kita bikin bisa jadi 360. Sudut 10 tadi, yang dimaksud sudut 10 itu adalah sudut dari garis, kalau kita lihat dia itu perputarannya itu counter clockwise atau berlawanan dengan arah jarum jam. Karena berlawanan dengan arah jarum jam, maka muternya ke arah sini, dia kan berlawanan. Tapi kalau searah, dia kan ke sini. Nah, karena dia berlawanan, berarti 10 derajat itu mulai dari garis ke kanan ini kan dia 0, ke kanan ini 0, 10, 20, 30, 40, sampai balik lagi ke titik 360. Kita coba ya, kita bikin garis sampai full 360. Dan dari titik awal kita klik 200, sudut, kalau tadi 10, 20, 30, sekarang 40. Kita bikin lagi. Maaf, salah titik. Titiknya jangan sampai keliru ya. Nah, dari endpoint itu 200, sudut 50. Kemudian garis lagi 200, sudut 60. Bikin satu lagi 200, sudut 70, lagi 200, sudut 80, kemudian lagi klik line lagi 200, sudut 90. Itu teman-teman, terus di enter dan di enter lagi biar menghilangkan komennya. Ini jadilah sebuah garis yang dia membentuk sudut mulai dari 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, dan 90. Silakan teman-teman coba sampai dia full 360. Itu untuk mode line. Kita akan mencoba ke mode polyline. Bedanya ya teman-teman, kalau mode line, misal saya membuat garis panjang 100, kemudian saya bikin garis lagi ke bawah panjang 100, ke kiri panjang 100, enter, kemudian klik. Nah, ini akan jadi sebuah persegi, tapi saat kita klik dia berdiri sendiri setiap garisnya. Tapi kalau kita pakai polyline, sama kita pakai polyline ya. Polyline itu kita klik 100, ke bawah 100, ke kiri 100, ke atas 100, terus di enter. Nah, ini kan udah selesai jadi satu garis. Saat kita pakai polyline, yang saat kita klik di salah satu garisnya, dia akan nyambung semua. Jadi satu perintah dia membuat banyak garis dan garisnya nyambung. Tapi kalau line, dia itu satu perintah tapi dia terpisah-pisah garisnya. Jadi harus kita klik semua baru bisa terpilih. Tapi kalau polyline cukup sekali klik dia nyambung, karena dia nyambung menjadi satu. Itu untuk perintah line sama polyline. Intinya mah sama, cuma kalau line itu yaitu tadi saat kita membuat dua garis dalam satu perintah, garisnya tetap akan terpisah. Tapi kalau polyline saat kita membuat 2 atau 3 garis dalam satu perintah, maka garisnya itu akan nyambung. Itu untuk perintah line. Nah, di sini saya juga mau menunjukkan sedikit terkait status bar.
Nah, di sini kan ada yang saya nyalakan lagi, ini adalah snap. Snap atau objek snap. Artinya kita tuh untuk di suatu garis lingkaran atau apapun bentuknya, untuk mempermudah biasanya saya menyalakan beberapa fungsi. Nah, misal endpoint itu menunjukkan ujung garis, midpoint menunjukkan tengah dari garis, center menunjukkan titik tengah dari sebuah lingkaran atau sebuah busur. Geometric center itu untuk bangun persegi atau bangun geometrik tapi tengahnya. Tapi kalau center ini khusus untuk lingkaran. Kalau geometric center bangun apapun, yang penting dia geometris. Kemudian ada node, kuadran. Nah, kuadran ini untuk kuadran, kalau di lingkaran itu berarti dia kuadran itu adalah sisi utara, selatan, barat, dan timur. Intersection itu adalah untuk garis yang saling crossing atau saling menyilang. Nah, untuk menunjukkan titik pertemuan dari dua garis yang saling menyilang. Kemudian extension itu perpanjangan dari garis. Insertion itu di dalam dari sebuah garis. Perpendikular itu artinya dia garis yang tegak lurus. Artinya kita mau membuat garis yang tegak lurus. Nah, ini kan terlihat tegak lurus dari sebuah garis. Kemudian ada tangan itu garis singgung. Nearest itu garisnya titik yang dekat atau yang mendekati, dan lain-lain. Nah, yang sering saya gunakan ini, yang saya nyalakan ini. Kadang saya menggunakan tangan juga, tinggal dinyalakan atau dimatikan sesuai dengan kebutuhan. Kita coba satu-satu ya teman-teman. Untuk endpoint ini yang tadi ya, saat kita menggambar, misal dari gambar ini ujungnya mau saya gambar lagi, ujung dari garis ini saya matikan dulu snapnya. Nah, ujung dari garis ini, saya matikan dulu perintahnya. Ujung dari garis ini saya mau bikin garis ke kanan lurus. Caranya ini kan saya matikan snapnya ya, tapi saya mau dari ujung garis ini, jadi saya nggak perlu di titik dari garis bantunya, tapi mulainya dari ujung garis ini. Ujungnya kan nanti ada di sini. Saat saya klik line, kemudian saya dekatkan ke garisnya ini. Nah, ini kan ada yang kotak hijau itu namanya endpoint. Artinya dia ujung dari garisnya. Ini adalah titik ujung dari garis. Saya klik di endpointnya, klik, terus saya tarik ke kanan, saya masukkan 200, enter. Akan jadi garis sepanjang 200, dia ke arah kanan. Tentunya endpoint tadi itu akan terlihat jika kita nyalakan snapnya ini. Kalau kita coba titik tengahnya, kita mau bikin garis lagi tapi dari titik tengahnya ini. Nah, ini ada yang segitiga, itu artinya middle point atau midpoint. Midpoint ya, midpoint itu yang segitiga tadi. Midpoint ini artinya dia titik tengah dari garis ini, garis yang panjang 200 ini. Kalau kita dekatkan di tengah, berarti dia ada di midpointnya. Kalau di ujung nanti di endpointnya. Kalau garis kan adanya hanya titik midpoint sama endpoint. Kita mau bikin garis lurus ke bawah dari sini, panjangnya 10 misal, 100 aja. Nah, jadilah garis lurus tapi dia pas di tengahnya ini, pas di tengah garis. Atau kita mau bikin garis lurus dari ini ke bawah secara tegak lurus, maka kita gunakan yang namanya perpendikular. Bikin garis dari endpoint yang atas ke bawah sampai ketemu perpendikular ini. Nah, bentuknya kayak ini, artinya dia tegak lurus ke bawah. Klik. Nah, dia tegak lurus ya. Kalau saya satukan dari ujung ke endpoint,
maka dia akan miring. Tapi kalau dia tegak lurus ke bawah, maka seolah-olah dia akan ada kemiringan. Nah, ini titik ini dari titik pusat ini ke kanan sampai garis tegak lurus ke atas dan kembali lagi, seolah-olah dia membentuk segitiga siku-siku. Artinya dia sudutnya 90 derajat. Itu untuk perpendikular dan lain-lain. Nanti sambil jalan ya teman-teman. Itu untuk line sama polyline. Kita coba membuat lingkaran sekarang. Lingkaran itu ada banyak. Ada perintahnya, kalau center radius artinya kita menentukan titik pusat dan radiusnya nanti berapa. Titik pusatnya di sebelah mana, kemudian radiusnya berapa. Ada center diameter, artinya kita membuat lingkaran dengan menentukan titik pusat dan diameternya berapa. Atau kita membuat lingkaran berdasarkan 2 poin atau 2 titik. 2 titik itu 2 titik yang membentuk dari lingkaran itu, artinya 2 titik tersebut itu adalah diameternya. Dari 2 titik tersebut merupakan ujung dari masing-masing diameternya. Kemudian yang kalau kita menggunakan 3 poin itu 3 titik dari yang kita tentukan tadi itu merupakan garis yang bersinggungan terhadap lingkarannya. Kalau kita pakai tantan radius artinya kita membuat lingkaran dari 2 garis singgung dan dengan radius berapa. Atau pakai perintah tantan berarti kita menggunakan membuat lingkaran dari 3 garis singgung. Kita coba satu-satu mungkin ya. Untuk center radius kita tentukan, kita bikin lingkarannya dari sini ya, dari titik endpoint yang tadi, garis tadi, membuat lingkaran yang memenuhi ini. Artinya kalau dia panjangnya tadi 200, berarti itu kan panjang radiusnya. Kita pakai perintah center radius dari titik tengah, radiusnya 200, enter. Akan jadi lingkaran yang berjari-jari 200 mili. Kalau kita pakai perintah diameter dengan dengan diameter 200, berarti dia radiusnya adalah 100. Diameternya 200, dia pasti akan lebih kecil. Nah, setengahnya. Karena diameternya itu 200, artinya dari ujung kiri ke ujung kanan dia 200, berarti setengahnya adalah 100. Radiusnya dia adalah 100. Kalau kita pakai 2 poin, artinya bikin lingkaran dari 2 garis. 2 titik. Dari 2 titik ya, ujung sini sampai ujung sini. Titik pertama sama titik kedua. Akan terbuat lingkaran yang diameternya sepanjang 200. Jadi dari ujung titik itu merupakan nilai diameternya. Atau kita membuat dari 3 titik. Misalkan kita tentukan titiknya, titik 1 paling mudah di sini kan, 2 sama 3. Atau kita coba bikin segitiga dulu aja biar mudah. Segitiga bebas ya teman-teman ya. Kita bikin segitiga bebas, kita matikan ortonya biar dia bisa miring. Nah, kita kan membuat segitiga, kita buat lingkaran yang mengenai 3 titik di segitiga ini. Pakai circle yang 3 point, kita klik aja setiap titik ujung dari segitiga. Nah, akan terbuatlah sebuah segitiga di mana sebuah lingkaran di mana 3 titik yang kita tentukan tadi itu merupakan garis lingkarannya. Dia terdapat di garis lingkarannya, 3 titik tersebut. Nah,
Kalau kita menggunakan tantan radius, artinya yang menyinggung dua garis dengan radius tertentu. Kita coba ya. Saya mau bikin lingkaran yang menyinggung lingkaran ini, klik, sama menyinggung garis ini, klik, dengan radius misal 50 atau terlalu besar. Kita coba lagi dengan radius yang lebih kecil, klik, radiusnya misal 20. Nah ini ya teman-teman, lingkaran ini memiliki radius 20, di mana lingkarannya menyinggung ke dua objek yang saya pilih tadi, yakni lingkaran tadi dan garis yang atas ini. Atau kita mau membuat lingkaran yang menyinggung sepanjang di dalamnya sini ya, kita bikin tantan radius dari garis kiri sama garis atas dengan diameter 10. Nah, atau kita coba lagi dengan diameter yang berbeda untuk di sisi lainnya, diameternya 15. Atau kita coba lagi diameternya 20. Terus satunya diameter 25. Nah, ya teman-teman, perbedaan dari, tapi keempat dari lingkaran ini meskipun radiusnya berbeda, tapi mereka sama-sama menyinggung dari dua garis dan memiliki radius yang berbeda. Kalau kalau tadi 3 point, artinya kan dia titiknya kan dia berada di garis lingkarnya. Tapi kalau tantan artinya dia menyinggung dari 3 garis. Tuh. Misal saya mau bikin lingkaran di antara 3 objek ini. Saya bikin lingkaran pakai tantan yang menyinggung ini, menyinggung lingkaran ini, dan menyinggung garis ini. Nah, jadi sebuah lingkaran, tapi kita tidak bisa menentukan radiusnya. Kenapa? Karena dia menyinggung dari 3 objek. Kecuali kalau dia hanya menyinggung 2 objek, maka kita menentukan radiusnya. Tapi kalau dia menyinggung 3 objek, kita tidak bisa menentukan radiusnya. Karena radiusnya sudah pasti kalau ini. Gitu, teman-teman. Itu untuk terkait garis dan lingkaran. Terima kasih. Kita akan mencoba bikin ya teman-teman, coba bikin gambar sini. Kita carikan tugas, coba kita bikin tugas untuk memudahkan teman-teman menggambar. Nah, ini ada ukurannya juga. Nah, ini ya teman-teman, kita akan membuat 3 garis ini, 1, 2 dulu aja, 1 sama 2 ya. Kita bikin yang 1 sama yang ini 1. Untuk membuatnya yang sebelah ini, yang atas ini ada ukurannya ya, yang kita gambar hanya yang di dalam ini aja. Kita lihat dulu dari titik originnya, berarti dia naik ke atas 30, ke kanan ini ukurannya dia 30, ke atas 30 karena sama kayak ini, ke kanannya lagi 100, ke bawah 30, 30, 30, 30, 30, 100, 30, 30, 30. Kita akan coba bikin gambarnya di sebelah kanannya aja, nggak usah dilembar-lembar. Kita pakai perintah line, paling gampang. Kita nyalakan ortonya karena dia tadi pergerakannya hanya garis horizontal ke atas sama ke bawah, maka kita gunakan snapnya, sama ortonya kita nyalakan. Oke, kita bikin 30, ke atas 30, ke kanan tadi dia 100, ke bawah 30, ke kanan lagi 30, ke bawah lagi 30, ke kiri, sekarang ke kiri 30, ke bawah lagi 30, kemudian 100, ke atas 30, ke kanan 30, kemudian ke atas 30.
pas. Terus enter lagi untuk menghilangkan perintahnya. Nah, akan terbuat garis yang sama kayak tadi ya, ukurannya 30 30 30. Jika kita zoom in, nah jadilah garis. Kita coba pakai polyline dengan bentuk yang sama, pakai polyline dengan bentuk yang sama ya teman-teman. 30 ke atas, 30 ke kanan, 100 ke bawah, 30 kanan, 30 bawah, 30 ke kiri, 30 ke bawah, 30 ke kiri, 100 ke atas, 30 ke kiri lagi, 30 terakhir 30 ke atas. Nah, terus enter lagi untuk menghilangkan komen. Nah, ini jika kita klik terbentuk garis polyline. Kalau yang tadi kan line. Kalau yang line sama polyline beda ya. Yang lain dia garisnya sendiri-sendiri, tapi kalau polyline dia jadi satu. Lanjut, kita bikin gambar yang satunya. Nah, ini panjangnya 3,5. Ini biar, karena takutnya terlalu kecil ukurannya, kita kalikan aja 10 atau 100 biar gambarnya terlihat lebih besar. Mungkin kita kalikan 10 aja, 35. Kemudian kita bikin dulu garis 35 ke atas. Kemudian ke kanannya dia 40. Kemudian berarti ini juga sama 40. Nah, garis miringnya ini dia membentuk sudut 45. Ini juga membentuk sudut 45, berarti dari sini. Artinya kalau dia ke atas 45, berarti kalau dia ke bawah sudutnya adalah 360 dikurangi 45 atau 315. Kita coba bikin ya teman-teman. Bikin garis dulu, nanti kita bikinnya pakai garis bantu biar mudah. Oke, kita bikin garis panjangnya yang kiri lurus 35. Enter. Habis 35, lanjut dia panjang ke kanannya 40. Garis panjang ke kanannya dia 40, sama yang bawah juga 40. Dari endpointnya, ini snapnya kita matikan dulu, kita pakai endpoint 40. Bentar. Terus kita bikin garis miringnya, ini pakai garis bantu dulu, pakai garis bantu panjangnya bebas, yang sekiranya melebihi. Artinya kalau ke atas ini kita pasin aja ya, karena ke atas tadi 35, kita bikin panjangnya 35 tapi membentuk sudut 45. Enter. Kan jadi garis seperti ini. Yang satunya juga sama, pakai line dari ujung atas. Karena dia sudutnya ke bawah, artinya dia, karena sudutnya ke bawah, artinya dia kan kalau ngitung sudutnya kan dari sini ya, dari atas ke sini 0 sampai 360. Berarti sudutnya kita buat, karena dia ke bawahnya 45, artinya dia 360 kurangi 45. Berarti dia sudutnya adalah 315. Kita bikin dulu panjangnya 40 dengan sudut 315. Nah, akan jadi garis yang saling crossing. Nah, garis ini kita ini kan sebagai garis bantu. Sekarang kita bikin garis utamanya dari ujung sini ke titik crossnya ini, atau cross sectionnya, tapi harus dinyalakan snapnya, intersectionnya.
intersectionnya. Kan ini sudah saya nyalakan, sudah saya centang, dan osmapnya juga sudah nyala. Nanti akan muncul garis intersectionnya, dia bentuknya X. Nah, kalau sudah muncul X hijau ini, klik. Kemudian kita bikin lagi dari endpoint sini sampai ke intersectionnya sini, pas di tengah, klik. Nah, ini tinggal kita hapus yang garis awalnya tadi. Nah, garisnya kan ketindih ya teman-teman, jadi yang bawah meskipun dihapus, yang garis yang kita bikin tadi dia akan tetap ada. Sekarang kita bikin lingkaran yang di dalamnya. Lingkaran di dalamnya ini diketahui diameternya itu 15, berarti kita pakai perintah center diameter, tapi kita tentukan titik pusatnya. Titik pusatnya dia ada di tengah garis ini dan di tengah garis yang sebelah bawah ini, sama di tengah garis ini. Kita bikin garis bantu dulu dari midpoint ke kanan, kita bikin garis bantu lagi dari midpoint ke atas. Nah, artinya dia berada di tengah dari garis yang bawah dan garis yang sebelah kiri. Kita bikin center diameter, titik pusatnya adalah ini, di titik tengah ini, titik tengah atau midpoint dari garis yang atas ke bawah ini. Klik. Diameternya tadi adalah 15. Nah, ini diameternya 15 ya teman-teman. Baru kita hapus garis bantunya. Jadi deh, gitu. Kurang lebih seperti itu untuk kedua gambar. Silakan dicoba dan difoto hasilnya lalu dikumpulkan. Terima kasih.